Bayangkan, ada satu jenis ikan kecil yang bisa hidup di parit kotor, sawah kering, bahkan genangan minim air. Tapi justru bisa menghasilkan cuan yang stabil. Ikan itu bukan lele, bukan gabus, tapi ikan betok, si petarung rawa yang makin banyak dicari. Tapi, apakah budidayanya benar-benar menguntungkan? Atau hanya terlihat mudah di awal? Halo, sahabat pemburu amatir. Hari ini kita akan mengupas tuntas keunggulan dan kekurangan budidaya ikan betok. Cocok banget buat kamu yang ingin mulai usaha budidaya skala rumahan dengan modal minim, tapi potensi pasar besar. 1. Keunggulan budidaya ikan betok. Tahan banting luar biasa. Ikan betok dikenal sebagai ikan survivor. Dia bisa hidup di air minim oksigen karena punya organ labirin. Bahkan ketika kolam kering sekalipun, betok tetap bertahan. Artinya, risiko kematian massal jauh lebih kecil dibanding ikan lain. Tidak butuh kolam istimewa. Betok bisa dibudidayakan di kolam tanah, terpal, bak semen, bahkan ember besar. Ini bikin modal awal jauh lebih hemat dan cocok untuk pemula. Pakan mudah dan murah. Pakan betok fleksibel. Pelet, serangga kecil, cacing, sampai pakan alami yang tumbuh di kolam. Jadi biaya operasional bisa ditekan. Harga jual stabil dan selalu dicari. Di banyak daerah, betok diburu pecinta kuliner tradisional. Permintaan tinggi, suplai sedikit, hasilnya harga jual stabil, bahkan cenderung naik. Pertumbuhan cepat. Dengan manajemen pakan yang baik, betok bisa dipanen dalam waktu sekitar 2,5–3 bulan. Artinya perputaran modal cukup cepat. Dua, kekurangan budidaya ikan betok, sifat kanibal tinggi. Inilah tantangan nomor 1, betok mudah memangsa sesama jika lapar atau kepadatan kolam terlalu tinggi. Jadi peternak harus disiplin memberi pakan dan memisahkan ukuran besar dan kecil. Pembenihan butuh ketelitian. Meskipun tahan banting, tahap pemijahan memerlukan pengalaman. Induk harus matang gonat, kolam harus tenang, dan telur perlu perhatian ekstra agar tidak dimakan induknya sendiri. Pertumbuhan bervariasi. Betok sering tumbuh tidak seragam. Ada yang cepat besar, ada yang lambat. Ini menuntut peternak rajin sortir agar tidak terjadi kanibalisme. Pasar belum merata. Di beberapa daerah, betok sangat populer, tapi di wilayah lain, permintaannya belum terbentuk. Artinya, kamu harus memastikan dulu pasar sebelum memulai produksi besar. Jadi, apakah budidaya betok itu layak dicoba? Jawabannya iya. Kalau kamu siap disiplin dalam pemberian pakan dan sorting ukuran. Dengan modal kecil, resiko rendah, dan harga jual stabil, betok bisa jadi peluang usaha menarik yang sering diremehkan orang. Kalau ikan kecil saja bisa memberikan peluang besar, maka apalagi yang kamu tunggu? Ini saatnya kamu jadi pemburu amatir berikutnya yang menemukan emas dari balik air tenang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk inspirasi budidaya lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.